Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT 1. Pada bab kali ini kita akan membahas bab 5 mengenai networking pada VMware ya teman-teman, yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, pada video kali ini kita akan ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama adalah reset MAC address di VMware, yang kedua NAT adapter, yang ketiga ada bridge adapter, yang keempat ada host only adapter, dan yang kelima ada LAN segment ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address di VMware ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada 3 virtual mesin ya teman-teman, di mana Ubuntu ini adalah virtual mesin yang kita buat secara manual. Ubuntu clone adalah hasil cloningan dari Ubuntu server yang pertama, dan Ubuntu yang terakhir adalah Ubuntu import ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih cara mereset MAC address pada VMware ini? Teman-teman klik terlebih dahulu yang Ubuntu, network adapter, lalu advance. Nah, di sini memiliki IP address ya teman-teman, di mana di belakangnya itu adalah E1.E2 ya teman-teman. Kita oke, ini adalah MAC address pada Ubuntu server yang pertama ya teman-teman. Kita oke. Kita oke di sini. Kita silang. Nah, sekarang kita coba cek di Ubuntu clone ya teman-teman. Kita network, sama saja, yaitu network adapter, terus advance. Nah, di sini sudah memiliki IP yang berbeda ya teman-teman, yaitu B3.208 ya teman-teman, dimana sudah memiliki IP yang berbeda. Tetapi jika memiliki IP yang sama, teman-teman bisa klik yang generate ini ya teman-teman, nanti IP-nya akan berbeda sendiri. Coba kita cek yang satunya lagi, yaitu Ubuntu import ya teman-teman. Kita advance. Nah, di sini pada Ubuntu import itu tidak memiliki IP ya teman-teman. Gimana sih caranya untuk mendapatkan IP? Teman-teman klik generate. Nah, di sini IP-nya sudah berbeda ya teman-teman. Nah, jika pada IP Ubuntu import ini sama dengan IP pada Ubuntu clone, teman-teman bisa klik lagi yang generate. Nah, sekarang kita oke. Nah, untuk reset MAC address hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu NAT adapter di VMware ya teman-teman. Sebelum itu, teman-teman harus mempunyai topologi. Nah, di sini saya sudah mempunyai topologi, di mana pada video sebelumnya kita kan sudah belajar NAT pada VirtualBox ya teman-teman, di mana pada VirtualBox itu terdapat 2 NAT, yaitu NAT biasa dan NAT network. Jadi perbedaannya jika teman-teman menggunakan NAT pada VirtualBox, di mana kedua VM ini tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa sih tidak bisa saling berkomunikasi? Jadi karena kedua VM ini atau kedua virtual mesin ini langsung terhubung ke host OS kita. Jadi kedua VM ini akan memiliki IP yang sama atau IP yang identik ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba yang NAT network pada VirtualBox ya teman-teman, dimana jika NAT network pada VirtualBox, virtual mesin kita itu bisa saling berkomunikasi, karena mereka itu tidak langsung terhubung ke host OS kita, tetapi akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Jadi kedua VM ini akan bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP yang berbeda. Nah, tapi kelemahan pada NAT network ini di mana virtual mesin ini tidak bisa terhubung ke host OS kita ya teman-teman. Nah, di sini kita kan akan belajar NAT network pada VMware ya teman-teman. Jika VMware ini di mana kedua VM ini dapat saling berkomunikasi atau terhubung karena adanya switch ini ya teman-teman. Pada VMware NAT ini memiliki kelebihan ya teman-teman, di mana antara virtual mesin dan host OS kita itu bisa saling berkomunikasi. Nah,
Jika pada VMware tadi ya teman-teman, nanti di sini akan ada VMnet 8. Kenapa sih VMnet 8? Sudah default dari VMware-nya ya teman-teman. Jadi jika pada VirtualBox itu kan akan ke hidden interface, tetapi di sini VMnet 8 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di sini kita edit Virtual Network Editor. Nah, di sini sudah ada VMnet 8 ya teman-teman. Ini sudah default dari VMware-nya. Nah, sekarang kita coba cek di control panel. Network and Internet. Cek adapter setting. Nah, di sini sudah pasti ada VMware Network Adapter VMnet 8 ya teman-teman. Sekarang kita coba ke prakteknya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek IP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah IPA. IPA itu sama saja dengan IP address ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini ENS33-nya memiliki IP yaitu 192.168.10.128 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat di Ubuntu Clone. Kita akan mencoba login terlebih dahulu. Nah, di sini saya ternyata sudah login ya teman-teman. Kita cek IPA. Maaf, IP. Nah, ternyata di sini masih memiliki IP yang sama ya teman-teman, yaitu 192.168.10.128 ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk merefresh pada Ubuntu saja ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk mengganti atau merefresh IP-nya ya teman-teman. Saya clear dulu di sini. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah sudo dhclient -r ens33 ya teman-teman. Kita enter. Kita masukin password. Nah, perhatikan di sini jika pada VirtualBox itu perintah untuk menghapus IP atau merilis IP yaitu dengan perintah sudo dhclient -r enps03 ya teman-teman. Sedangkan pada VMware ini yaitu ens33. Saya mencoba untuk meminta IP lagi dengan perintah sudo dhclient ENS33 ya teman-teman. Kita enter. IP A. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini saya sudah memiliki IP yaitu 192.168.10.129 ya teman-teman. Sudah berbeda dengan Ubuntu Clone. Dimana pada Ubuntu Clone itu memiliki IP 192.168.10.128 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk saling berkomunikasi ya teman-teman antara Ubuntu dan Ubuntu Clone dengan perintah ping kita masukkan IP yang ada pada Ubuntu Clone yaitu tadi 192.168.10.129 ya teman-teman. Coba kita cek terlebih dahulu. Ternyata 28. Di sini kita ganti. Kita enter. Nah, di sini sudah keluar TTL ya teman-teman, bahwasanya Ubuntu itu sudah terhubung atau bisa saling berkomunikasi dengan Ubuntu Clone. Kita berhentikan dengan CTRL+C. Nah, sekarang kita akan coba yang Ubuntu Clone.
kita mengeping pada Ubuntu yang satunya, yaitu Ubuntu ping 192.168.10.128 ya tadi ya teman-teman. Nah, kita enter di sini. Nah, di sini juga bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Sudah keluar TTL-nya. Berarti antara Ubuntu dan Ubuntu Clone itu sudah saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek pada kontrol panel ya teman-teman. Network internet. Cek adapter setting. Nah, di sini ada VMware Network Adapter VMnet 8 ya teman. Kita klik details. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping dari virtual machine ini ke host OS kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ngeping atau apakah bisa saling berkomunikasi. Kita menggunakan yang Ubuntu saja ya teman-teman, yaitu dengan perintah ping IP yang ada pada kontrol panel ya teman-teman, yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Kita ping di sini, kita enter. Maaf. Nah, di sini pasti request timeout ya teman-teman atau ping. Mengapa sih bisa kayak gitu? Jadi pada host OS kita atau pada laptop kita itu memiliki yang namanya Defender Windows Firewall ya teman-teman, dimana jika kita mengeping dari virtual machine ke host OS itu tidak bisa karena adanya Windows Defender Firewall. Tetapi jika teman-teman ingin mencoba menghubungkan VM ini ke host OS kita, teman-teman bisa mematikan Windows Defender Firewall-nya. Pada materi itu sudah terdapat di VirtualBox ya teman-teman. Di sini saya tidak usah mencontohkannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Bridge Adapter. Saya akan membuka topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini pada konsep bridge itu sendiri yaitu gimana seolah-olah VM kita atau virtual machine kita itu terhubung ke WiFi ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya saya sudah terhubung ke WiFi ya teman-teman. Nah, nanti secara otomatis bridge network itu akan menghubungkan VM kita seolah-olah terhubung ke interface real atau interface pada laptop kita ya teman-teman. Nah, misalkan Ubuntu 2 ini akan seolah-olah terhubung ke Wi-Fi A. Nah, nanti secara otomatis IP pada Ubuntu 2 itu sama dengan IP yang ada pada Wi-Fi A itu ya teman-teman. Nah, contohnya misal nih, ada laptop lain yang terhubung ke Wi-Fi A. Nah, nanti laptop ini juga bisa saling berkomunikasi dengan Ubuntu kita ya teman-teman, karena sudah memiliki IP yang sama. Sekarang kita langsung saja prakteknya. Nah, di sini teman-teman klik Ubuntunya. Teman-teman klik kanan, klik setting, klik Not Adapter. Nah, di sini diperhatikan bahwasanya ada bridge network, tetapi di sini kita tidak bisa memilih apakah ingin menggunakan bridge network Wi-Fi atau interface internet cache ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa klik edit. Ini kita klik edit di sini. Virtual Network Editor. Teman-teman bisa klik yang change setting. Di sini langsung ada VMnet 0 ya teman-teman dengan tipe bridge. Nah, di sini kita bisa memilih bridge-nya. Nah, di sini secara default itu otomatis ya teman-teman. Nah, kita bisa ganti menggunakan yang Realtek RTL. Kita ganti di sini.
Nah, lalu di sini bisa kita apply di sini. Tunggu. Kita oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk klik kanan Ubuntu yang tadi. Kita setting network adapter. Nah, di sini kita sudah bisa memilihnya ya, teman-teman. Ke bridge. Lalu kita oke di sini. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke Ubuntu-nya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Di sini saya akan clear dulu. Nah, di sini teman-teman bisa merilis IP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah sudo dh client mimr ens33, enter. Kita masukin passwordnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung meminta IP-nya, yaitu dengan perintah sudo dh client ens33. Ini kita enter. Nah, di sini kita akan cek IP dengan perintah IPA atau IP address ya, teman-teman. Nah, di sini sudah memiliki IP yaitu 192.168.1.14 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek di control panel. Network and Internet. Change adapter setting. Nah, di sini kita cek yang WiFi details. Nah, di sini memiliki IP 192.168.1.x ya, teman-teman, atau sama dengan IP pada VMware kita, yaitu 192.168.1.14 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu host only adapter. Di sini saya sudah memiliki simulasinya. Nah, pada konsep host only adapter itu sama dengan host only pada VirtualBox ya, teman-teman, yaitu untuk menghubungkan VM kita ke host OS melalui switch ini ya, teman-teman. Switch ini tuh virtual. Nah, host only adapter fungsinya adalah agar virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Nah, sebelum itu kita coba cek di control panel terlebih dahulu. Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada VMnet 8 dan VMnet 1. VMnet 8 ini digunakan untuk NAT network ya, teman-teman, sedangkan VMnet 1 ini digunakan untuk host only. Kita coba cek details. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.164.1 ya, teman-teman, atau X. Kita close di sini. Jadi, kita kan sudah pernah belajar host only pada VirtualBox ya, teman-teman. Itu sama aja konsepnya, yaitu sekali lagi untuk menghubungkan virtual mesin kita ke laptop melalui switch virtual ini.
Nah, sekarang kita coba buka untuk aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita klik edit, virtual network editor. Kita tunggu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada VMnet 1 dan VMnet 8 ya teman-teman. Dengan tipe VMnet 1 yaitu host only dan VMnet 8 tipenya yaitu NAT ya teman-teman. Di sini kita hilang saja. Nah, untuk ini kita setting terlebih dahulu ya teman-teman. Kita network adapter. Nah, pada bagian ini kita ganti ke host only. Kita oke. Untuk yang Ubuntu clone juga sama. Kita ganti ke host only ya teman-teman. Kita oke di sini. Setelah itu kita running keduanya. Nah, di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Password. Kita clear. Nah, di sini sebelum itu teman-teman merilis IP-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Masukin password. Nah, di sini teman-teman bisa meminta IP-nya lagi yaitu dengan perintah sudo dhclient ens33. Kita enter. Kita cek IP atau IP address. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya memiliki IP yaitu 192.168.164.129. Kita coba cek yang pada clone ya teman-teman. Di sini kita enter. Maaf. Kita login terlebih dahulu. Di sini saya akan clear. Nah, di sini sama seperti pada Ubuntu 1 tadi, yaitu kita menghapus atau merilis IP-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Kita enter. Kita masukin password. Kita meminta IP-nya lagi dengan perintah sudo dhclient ens33.
Kita cek IP atau IP address. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.164.130 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah Ubuntu dan Ubuntu Clone itu saling berkomunikasi atau tidak ya teman-teman. Kita cek dengan pada Ubuntu terlebih dahulu yaitu dengan perintah ping 192.168.130 ya teman-teman. Kita akan cek terlebih dahulu di sini Ubuntu Clone 192.168.164.130 ya teman-teman. Nah, itu kita enter di sini. Nah, di sini sudah keluar output reply ya teman-teman. Berarti antara Ubuntu 1 dan Ubuntu Clone itu sudah saling berkomunikasi. Kita coba cek Ubuntu yang clone ya teman-teman, apakah ini sudah terhubung ke Ubuntu 1. Kita perintahnya ping 192 IP pada Ubuntu 168 129 ya teman-teman. Kita output reply ya teman-teman. Jadi antara Ubuntu Clone dan Ubuntu itu sudah saling berkomunikasi. Nah, tapi pada Ubuntu Clone atau pada virtual mesin kita itu tidak bisa mengeping IP pada yang ada di control panel. Kita cek yang ada di control panel. Network and Internet, Network and Sharing Center, cek adapter setting. Nah, di sini kan ada VMnet 1 ya teman-teman. Jika pada virtual mesin saya akan ping IP yang ada pada control panel ini itu tidak bisa ya teman-teman, itu pasti akan keluar replay timeout. Kenapa sih? Karena adanya ini Windows Defender Firewall yang membatasi. Nah, sekarang kita coba cek saja di command prompt ya teman-teman. Yaitu ping kita akan coba untuk ping di Ubuntu 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.164.129 ya teman-teman. Enter. Nah, di sini replay from ya teman-teman, berarti bisa antara laptop kita dengan virtual mesin itu bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita coba cek yang Ubuntu Clone ya teman-teman, yaitu ping 192.168.164.130 ya teman-teman. Kita enter di sini. Nah, di sini juga replay from ya teman-teman, berarti sudah bisa saling berkomunikasi antara laptop kita dengan virtual mesin kita. Tetapi jika virtual mesin kita ke laptop itu tidak bisa karena adanya Windows Defender Firewall. Sekian itu saja materi saya pada bab 5 kali ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.